Degenerasi adalah proses di mana fungsi sel syaraf terganggu yang tidak diketahui apa penyebabnya secara bertahap menurun. Nah, kondisi ini bisa menurunkan sel-sel syaraf yang berfungsi sebelumnya dan dapat menyebabkan sel-sel tersebut berhenti berfungsi. Degenerasi juga merupakan perubahan morfologi dan fungsi sel atau jaringan yang bersifat reversibel. Degenerasi atau kemunduran sel adalah kelainan yang terjadi akibat cedera ringan. Cedera ringan yang mengenai struktur dalam sel seperti mitokondria dan sitoplasma akan mengganggu proses metabolisme sel. Kerusakan ini bersifat reversibel, artinya bisa diperbaiki apabila penyebabnya segera dihilangkan, dan apabila tidak bisa dihilangkan, maka kerusakan menjadi irreversibel dan sel akan mati. Ada beberapa penyebab utama yang berkontribusi terhadap proses degeneratif. Yang pertama, proses penuaan. Proses ini merupakan proses alami tubuh yang dapat menyebabkan perubahan degeneratif pada organ dan sistem tubuh seiringnya waktu. Yang kedua, ada genetika atau faktor keturunan. Komponen genetik yang kuat ini dapat mempengaruhi proses degeneratif. Yang ketiga, ada paparan faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan seperti paparan bahan kimia beracun, polutan udara, dan zat-zat berbahaya lainnya yang dapat berkontribusi pada proses degeneratif. Yang keempat, ada cedera atau trauma. Cedera berulang atau trauma serius pada bagian tubuh tertentu dapat menyebabkan degenerasi pada jaringan yang terkena. Misalnya, cedera pada sendi atau tulang belakang dapat menyebabkan osteoartritis. Yang kelima, ada peradangan kronis. Proses ini dapat merusak sel-sel atau jaringan seiring waktu. Peradangan kronis ini juga dapat menjadi pemicu degeneratif, termasuk pada penyakit jantung, artritis, dan penyakit Alzheimer. Yang terakhir, gaya hidup tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol berlebih, pola makan tidak sehat, dan lain-lain dapat meningkatkan risiko kondisi degeneratif. Manifestasi klinis penyakit degeneratif. Yang pertama, sering buang air kecil, terutama pada pasien diabetes dan asam urat. Yang kedua, mudah lelah, kurangnya energi, gangguan metabolisme. Yang ketiga, nyeri atau kaku pada sendi, terutama pada asam urat, tetapi juga bisa terjadi akibat komplikasi diabetes dan hipertensi. Yang keempat, sakit kepala atau pusing, umumnya pada hipertensi dan juga bisa terjadi pada diabetes. Yang kelima, kesemutan atau mati rasa. Terkait dengan gangguan saraf, sering terjadi pada diabetes dan juga hipertensi. Yang keenam, gangguan penglihatan bisa terjadi akibat komplikasi dari diabetes dan tekanan darah yang tinggi. Yang ketujuh, pembengkakan pada kaki dan tangan disebabkan oleh retensi cairan, sering terjadi pada hipertensi dan juga asam urat. Klasifikasi degenerasi. A. Degenerasi albuminosa. Pembengkakan sel adalah manifestasi awal sel terhadap semua jejak sel. Perubahan morfologi yang terjadi sulit dilihat dengan mikroskop cahaya. Bila pembengkakan sel sudah mengenai seluruh sel dalam organ, jaringan akan tampak pucat. Terjadinya peningkatan turgor dan berat organ. Awalnya terjadi akibat terkumpulnya butir-butir protein di dalam sitoplasma, sehingga sel menjadi bengkak dan sitoplasma menjadi keruh. Contohnya adalah pada penderita pyelonefritis atau pada beberapa jam setelah orang meninggal. Banyak ditemukan pada tubulus ginjal. B. Degenerasi hidrofik atau degenerasi vakuolar. Degenerasi hidrofik merupakan suatu cedera sel yang menyebabkan sel itu tampak bengkak. Hal itu dikarenakan meningkatnya akumulasi air dalam sitoplasma. Sel-sel yang mengalami degenerasi hidrofik secara mikroskopis tampak sebagai berikut. Yang pertama, sel tampak membesar atau bengkak karena akumulasi air dalam sitoplasma. Yang kedua, sitoplasma tampak pucat. Yang ketiga, inti tetap berada di tengah. Yang keempat, pada organ hati akan tampak lumen sinusoid itu menyempit. Yang kelima, pada organ ginjal akan tampak lumen tubulus ginjal menyempit. Yang keenam, pada keadaan ekstrim sitoplasma, sel akan tampak jernih dan ukuran sel makin membesar. Sering ditemukan pada sel epidermal yang terinfeksi epiteliotropik virus seperti pada poxvirus.
Degenerasi hidrofik sering dijumpai pada sel endotel, alveoli, sel epitel tubulus renalis, hepatosit, sel-sel neuron, dan glia otak. Dari kesekian sel itu, yang paling rentan adalah sel-sel otot, jantung, dan sel-sel pada otak. C. Degenerasi lemak. Degenerasi lemak dan perubahan perlemakan menggambarkan adanya penimbunan abnormal trigliserid dalam sel parenkim. Perubahan perlemakan sering terjadi di hepar karena hepar merupakan organ utama dalam metabolisme lemak selain organ jantung, otot, dan ginjal. Etiologi dari generasi lemak adalah toksin, malnutrisi protein, diabetes mellitus, obesitas, dan anoksia. Jika terjadi gangguan dalam proses metabolisme lemak, akan timbul penimbunan trigliserid yang berlebihan. Akibat perubahan lemak tergantung dari banyaknya timbunan lemak. Jika timbunan lemak berlebihan, terjadi perubahan perlemakan yang menyebabkan nekrosis. D. Degenerasi hyaline atau perubahan hyaline. Umumnya, perubahan hyaline merupakan perubahan dalam sel atau rongga ekstraseluler yang memberikan gambaran homogeni, cerah, dan berwarna merah muda dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Keadaan ini terbentuk akibat berbagai perubahan dan tidak menunjukkan suatu bentuk penimbunan yang spesifik. Contohnya degenerasi hyaline pada otot atau penyakit Bout-Fur. E. Degenerasi Zenker. Degenerasi Zenker dulu dikenal sebagai degenerasi hyaline pada otot sadar yang mengalami nekrosis. Otot yang mengalami degenerasi Zenker adalah otot rectus abdominis dan diafragma. F. Degenerasi mukoid. Degenerasi mukoid adalah substansi kompleks yang cerah, kental, dan berlendir, dengan komposisi yang bermacam-macam dan pada keadaan normal disekresi oleh sel epitel, serta dapat pula sebagai bagian dari matriks jaringan ikat longgar tertentu. Pathway penyakit degeneratif. Yang pertama, faktor resiko. Penyakit degeneratif seperti Alzheimer dipicu oleh faktor genetik dan lingkungan. Mutasi gen tertentu dapat meningkatkan resiko pembentukan plank beta amyloid dan kasut tau dalam otak. Faktor lain seperti stres oksidatif, peradangan kronis, dan disfungsi protein juga berperan dalam perkembangan penyakit. Yang kedua, akumulasi plank beta amyloid. Protein beta amyloid yang tidak terdegradasi dengan baik mulai menumpuk di luar sel saraf. Akumulasi ini membentuk plank beta amyloid yang mengganggu komunikasi antara neuron dan memicu stres seluler. Yang ketiga, disfungsi protein tau. Protein tau yang seharusnya menjaga stabilitas mikrotubulus dan neuron mengalami hiperfosforilasi. Akibatnya, protein ini membentuk kasut tau yang menghambat transportasi nutrisi dalam sel saraf dan menyebabkan degenerasi neuron. Yang keempat, neuron inflamasi dan penurunan fungsi otak. Mikroglia, sel imun di otak, menjadi hiperaktif akibat kehadiran plank beta amyloid dan kasut tau. Hal ini memicu peradangan kronis dan pelepasan sitoksin proinflamasi yang semakin merusak jaringan otak. Akibatnya, terjadi penurunan fungsi kognitif, gangguan ingatan, dan atrofi otak. Yang kelima, neuron degenerasi. Kombinasi dari penumpukan protein abnormal, peradangan, dan stres oksidatif menyebabkan kematian neuron secara bertahap. Hal ini menyebabkan pengecilan otak atau atrofi, penurunan fungsi motorik, kognitif, dan perilaku yang semakin memburuk seiring dengan waktu. Pathway ini menggambarkan bagaimana interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan disfungsi protein berkontribusi terhadap penyakit degeneratif. Komplikasi proses degeneratif. Penyakit degeneratif yang tidak tertangani dapat menurunkan kualitas hidup dan menyebabkan kesehatan lainnya, yaitu pertama, gangguan tidur, kedua, kesulitan makan mudah tersedak, ketiga, nyeri berkelanjutan, keempat, demensia, dan lain-lain. Selanjutnya ada gejala klinis penyakit degeneratif. Yang pertama ada diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Hiperglikemia atau gula darah yang meningkat merupakan efek umum dari diabetes yang tidak terkontrol dan dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan serius pada banyak sistem tubuh, khususnya
khususnya saraf dan pembuluh darah. Berikut contoh nilai normal gula darah. Yang kedua ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan tekanan sistol dan diastol yang melebihi batas normal. Jika sistem kompleks yang mengatur tekanan darah tidak berjalan dengan semestinya, maka tekanan dalam arteri akan meningkat. Peningkatan tekanan dalam arteri yang berlanjut dan menetap disebut tekanan darah tinggi. Tekanan sistol dan diastol bervariasi untuk tiap individu. Berikut contoh tekanan darah tinggi yang normal sesuai dengan umurnya. Yang ketiga ada aterosklerosis. Aterosklerosis adalah suatu kondisi di mana dinding arteri menebal sebagai akibat dari akumulasi bahan lemak seperti kolesterol. Ini adalah sindrom yang mempengaruhi pembuluh darah arteri, respon inflamasi kronis pada dinding arteri yang disebabkan sebagian besar oleh akumulasi sel darah putih, makrofag, dan dipromosikan oleh low density lipoprotein plasma. Protein yang membawa kolesterol dan trigliserida tanpa pengangkatan yang cukup dari lemak dan kolesterol. Yang keempat, ada penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyakit yang melibatkan pembuluh jantung atau darah, yaitu arteri dan vena. Penyakit jantung mengacu pada setiap penyakit yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler tetap menjadi penyebab terbesar kematian pada seluruh dunia. Kemudian yang kelima ada kanker. Kanker adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai keadaan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali secara normal, yaitu multiplikasi dan menyebar. Yang keenam ada penyakit stroke. Stroke adalah penyakit gangguan fungsional otak berupa kematian sel-sel saraf neurologik akibat gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Secara spesifik, hal itu terjadi karena terhentinya aliran darah ke otak karena sumbatan atau pendarahan. Yang ketujuh ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan metabolik tulang yang paling sering ditemukan pada masyarakat berkembang, terutama pada wanita tua pasca menopause. Menurut definisi WHO, osteoporosis adalah gangguan tulang dengan ciri penipisan tulang dan gangguan arsitektur tulang yang berdampak tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang kedelapan ada asam urat. Penyakit asam urat tergolong ke dalam salah satu penyakit artritis, merupakan suatu penyakit akibat gangguan metabolisme purin. Gangguan tersebut menyebabkan tingginya kadar asam urat di dalam darah yang selanjutnya mudah mengkristal akibat metabolisme purin yang tidak sempurna. Penyebab dari asam urat yaitu terlalu banyak mengkonsumsi minuman tinggi gula dan alkohol, makanan-makanan berzat purin tinggi, dan memiliki riwayat penyakit asam urat di dalam keluarga. Kemudian, asam urat normal pada pria dewasa yaitu 3,4-7 mg per desiliter, sedangkan wanita dewasa 2,4-6 mg per desiliter. Dan yang terakhir ada artritis reumatoid, merupakan penyakit autoimun atau penyakit yang terjadi pada saat tubuh diserang oleh sistem kekebalan tubuhnya sendiri, yang mengakibatkan peradangan dalam waktu lama pada sendi. Penyakit ini menyerang persendian, biasanya mengenai banyak sendi, yang ditandai dengan radang membran sinovial dan struktur-struktur sendi, serta atrofi otot dan penipisan tulang. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk penyakit degeneratif dapat berupa 1. MRI untuk mendeteksi kelainan pada tulang belakang, sendi atau otak. 2. EMG untuk memeriksa kerja saraf dan kontraksi otot. 3. Tes darah untuk memeriksa kemungkinan penyakit lain. Keempat, X-ray untuk memvisualisasikan perubahan anatomi kasar pada diskus intervertebralis. Kelima, CT scan punggung untuk mengkonfirmasi diagnosis. 6. Diskogram untuk mengkonfirmasi diagnosa. Ketujuh, tes Kuber untuk mengukur fleksibilitas tulang belakang lumbal. Penata laksanaan. Adapun tindakan penata laksanaan yang dapat dilakukan antara lain yaitu medis, penata laksanaan pada penyakit diabetes, mellitus, penata laksanaan DM, American Diabetes Association 2016 dan Federation 2012. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit
atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Bagaimana sih cara pencegahan penyakit diabetes mellitus itu? Cara pencegahan penyakit diabetes mellitus antara lain yaitu dengan edukasi. Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat perlu selalu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan DM secara historik. 2. Terapi nutrisi medis atau TNM. Penyandang DM perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah makanan, terutama pada mereka yang menggunakan obat penurun glukosa darah atau insulin. 3. Latihan jasmani. Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang yaitu 50-70% denyut jantung maksimal seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. 4. Intervensi farmakologis terapi. Farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan jasmani atau gaya hidup sehat. Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan. B. Penatalaksanaan pada penyakit hipertensi. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit hipertensi? Penyakit hipertensi yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal yaitu 130/80 atau lebih. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Nah, cara mencegah hipertensi antara lain 1. Intervensi pola hidup. Pola hidup sehat dapat mencegah atau memperlambat awitan hipertensi dan dapat mengurangi resiko kardiovaskuler. 2. Target terapi hipertensi. Target ideal dari terapi tekanan darah tergantung dari populasi pasien, tetapi guideline harus merekomendasikan terhadap populasi secara umum. 3. Strategi terapi hipertensi. Obat antihipertensif terdiri dari beberapa jenis sehingga memerlukan strategi terapi untuk memilih obat sebagai terapi awal, termasuk mengkombinasikan beberapa obat antihipertensi. 2. Non-medis, yaitu 1. Membiasakan makan dengan pola makan gizi seimbang. 2. Mempertahankan berat badan dalam batas normal. 3. Mengatasi obesitas dan mengontrol berat badan. 4. Mengatur pola makan, diet sehat dan mengurangi asupan garam. 5. Menghindari stres. 6. Memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat. 7. Mengontrol tekanan darah. 8. Meningkatkan aktivitas fisik. 9. Menjaga tekanan darah, gula darah, dan berat badan tetap normal. 10. Berhenti merokok.